Oke, puji Tuhan, shalom semua, sahabat meja doa. Kita malam hari ini akan sama-sama berdoa dan mendengar firman. Selamat malam semuanya, saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, berbahagia, diberkati dan dilindungi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sekarang kita akan berdoa sebelum kita akan membuka acara kita pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah berkumpul bersama-sama, walaupun kami di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, tapi kami selalu bersuka cita karena kami bisa menjadi satu hati dalam doa bersama di judulnya Meja Doa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan hadir di antara kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian sebelum kita nanti akan dengar firman Tuhan oleh Pastor Otnil Octavian Girsang. Kita akan nyanyi pujian Sungguh Besar Setiamu Nyata Dalam Sepanjang Hidupku. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi
hanya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenarannya selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. haleluya, amin. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, karena Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, Amin. yang menyembah Engkau Tuhan di dalam roh yang kudus dan di dalam kebenaran. Engkau layakkan kami, kuduskan kami malam ini untuk berdoa, untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, menjamah hati kami, buka hati kami, pikiran kami malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan lebih lagi diberkati oleh Tuhan dengan khotbah yang akan dibawakan oleh Pastor Fian Girsang. Silakan. Oke, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom sahabat teman-teman dimanapun saudara berada yang menyaksikan program Meja Doa pada malam hari ini. Kita terus di sini setiap hari untuk berdoa. Jadi kalau saudara punya pokok-pokok doa, saudara boleh tuliskan di sini pokok-pokok doa saudara. Saudara bisa menulis apa yang menjadi pokok doa. Kalau ada yang ingin didoakan kesehatannya atau keuangan, keluarga, boleh menuliskan di sini. Sudah ada beberapa teman yang memasukkan pokok-pokok doa ke Hagios Ministry, dan nanti di akhir dari khotbah saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Malam hari ini kita akan berdoa, akan sharing dari firman Tuhan yang kita baca dari Markus 10 ayatnya yang ke-46. Kita akan sama-sama membaca dari seorang tokoh Alkitab yang saya bisa katakan ini adalah seorang tokoh yang hebat. Kenapa saya katakan dia orang hebat? Karena di dalam Alkitab dia satu-satunya orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan namanya disebut di dalam Alkitab. Dan kisahnya dituliskan di 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Jadi tokoh ini namanya adalah Bartimeus. Saya akan bacakan buat saudara kisahnya Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46. Perikop ini berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus dari ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin, amin. Ini adalah salah satu kisah yang menjadi favorit saya di kitab Markus, karena ini berbicara tentang seorang Bartimeus yang dia adalah seorang buta, tetapi dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan orang ini cukup berani karena dia waktu itu adalah seorang pengemis dan dia hanya duduk di pinggir jalan dengan menggunakan jubah pengemis, tetapi ia berani untuk meminta kepada Yesus menyembuhkan dia, mendoakan dia. Saya katakan dia adalah orang yang hebat. Apanya yang hebat? Yang pertama saya bisa katakan Bartimeus ini imannya hebat, hatinya dia hebat. Kenapa saya bilang hatinya dia hebat? Coba saudara bayangkan, coba saudara pikir, kenapa Bartimeus ini bisa tahu tentang Yesus, bisa tahu tentang iman? Dia adalah seorang yang buta. Jadi tidak mungkin dia pernah melihat mujizat Tuhan Yesus. Mungkin waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, atau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasti dia tidak pernah melihat semua hal itu karena dia buta. Tetapi apa yang membuat imannya kuat adalah pendengarannya akan firman Tuhan. Pendengarannya tentang kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya yakin waktu dia mendengar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan, pasti dia mendengar dan dia beriman dalam hatinya, "Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pasti bisa menyembuhkan saya." Jadi dia mendengar firman Tuhan. Saya bisa kutip dari Roma 10 ayat 17. Ini yang saya bisa katakan iman yang dimiliki oleh Bartimeus adalah iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi imannya Bartimeus itu datang bukan karena dia melihat pekerjaan Tuhan, tapi dia mendengar kesaksian dari orang-orang bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan, dan dia percaya. Itu yang pertama. Bartimeus adalah orang yang imannya kuat, hatinya hebat. Sekalipun dia tidak melihat, sekalipun dia tidak pernah menyaksikan keajaiban-keajaiban atau mujizat-mujizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus, dia tetap percaya oleh karena pendengarannya akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, pada hari ini dimanapun saudara berada, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan Tuhan akan mengubah kehidupan saudara, walaupun saudara belum melihat adanya perubahan atau adanya berkat, adanya pertolongan dari Tuhan kepada saudara, saudara harus percaya. Ketika saudara mendengar dan saudara beriman dalam hati saudara, Tuhan Yesus akan mengubahkan kehidupan saudara. Yang kedua, kenapa saya katakan dia adalah orang yang hebat? Karena Bartimeus ini waktu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di tempat itu, dia meninggalkan statusnya yang lama atau meninggalkan tempatnya yang lama. Di ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Dia mau mengenakan jubah. Jubah apa saudara? Di kerajaan Romawi pada waktu itu, setiap orang yang meminta-minta, setiap pengemis itu diberikan jubah khusus oleh kerajaan Roma. Jadi seperti izinnya dia. Jadi mereka punya SIM, surat izin mengemis. Jadi kalau punya jubah itu, jubah pengemis, artinya dia boleh mengemis. Kalau misalnya nggak punya, itu nggak boleh mengemis. Nggak boleh sembarangan orang ya mengemis pada waktu itu. Harus disensus dulu, diseleksi. Kalau benar dia miskin, dia buta, atau dia cacat, oke, boleh mengemis, diberikan jubah. Tapi pada waktu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat dan Tuhan Yesus memanggil dia, apa yang pertama kali dia lakukan? Dia lepas jubahnya.
Apa maksudnya? Dia percaya bahwa dia tidak akan menjadi pengemis lagi. Dia akan buka jubahnya ini, dia buang jubahnya dengan kata lain mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan menjadi pengemis lagi, aku buang jubahku ini. Walaupun dia belum disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia sudah melepaskan jubahnya. Karena dia percaya, dia beriman bahwa mulai saat ini aku akan meninggalkan status lamaku, yaitu seorang pengemis, seorang yang buta, dan aku akan berlari kepada Yesus, dan aku akan menjadi selamat, aku akan melihat. Dan itu adalah hal kedua yang bisa kita pelajari dari Bartimeus, bahwa dia meninggalkan statusnya yang lama. Dia pergi kepada Yesus dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengubah kehidupannya saat itu juga. Jadi kalau malam hari ini, saudara sekarang mungkin saya rasa ada banyak sekali di antara kita yang di PHK, ada banyak sekali di antara kita yang dirumahkan, ada banyak sekali di antara kita yang mungkin sekarang sedang kesusahan bagaimana membayar cicilan setiap bulannya karena keuangan kita merosot hari demi hari. Tapi saudara percayalah, waktu saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kehidupan saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Jadi kalau seperti Bartimeus, waktu dia tahu Tuhan Yesus ada, saya percaya Tuhan Yesus juga sekarang ada di manapun saudara berada. Di rumah-rumah saudara, waktu saudara berdoa, Tuhan Yesus ada di sana, di samping saudara, dan dia berdoa bersama-sama dengan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meninggalkan jubah lama kita. Kita harus melepaskan beban kita. Beban bahwa, wah saya ini di PHK, saya ini pengangguran. Kita harus lepas, kita harus percaya. Sebelum Tuhan mengubah kehidupan kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya. Waktu kita melepas beban kita, yang pertama yang Tuhan lakukan kepada setiap kita adalah dia mengubah hati kita. Dari hati kita yang gundah gulana, dari hati kita yang susah, dari hati kita yang penuh kekacauan, Tuhan yang pertama melakukan, dia memberikan damai sejahtera kepada hati saudara. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua, kita harus meninggalkan status lama. Dan yang ketiga, saya bisa katakan Bartimeus ini adalah orang yang hebat. Kenapa saudara? Karena Bartimeus ini, dia mempermuliakan nama Tuhan. Dia mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang dia lakukan, yaitu dia berdiri, dia beriman, dia menanggalkan jubahnya, dia lari kepada Tuhan Yesus, dan dia menjadi sembuh. Dia mempermuliakan nama Tuhan dengan apa? Semua orang di kampungnya pada waktu itu akan berbicara tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Semua orang akan cerita mungkin di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, semua penuh mungkin pada waktu itu, viral. Karena apa number one viralnya pada waktu itu, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saudara tahu, sebelum Tuhan Yesus datang dan bertemu Bartimeus, Bartimeus itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan sepanjang Alkitab kita, sepanjang saya membaca Alkitab kita, mungkin saya bisa katakan dia itu nggak punya nama. Karena Bartimeus itu kalau di Alkitab kita dijelaskan anak Timeus, tapi kalau kita baca di dalam teks aslinya atau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris, itu cuma dikatakan son of Timeus atau anaknya Timeus. Jadi sepertinya orang-orang sebelum kejadian itu nggak kenal dia siapa. Mungkin kayak misalnya saya, ini mami saya yang cantik ini, Ibu Nike. Mungkin kalau sama dengan kisahnya Timeus itu, Bartimeus itu pada waktu itu saya cuma disebut, oh anaknya Ibu Nike, itu anaknya Nike gitu. Karena semua orang itu nggak tahu kalau saya punya nama pribadi, yaitu Vian Girsang. Tapi semua orang cuma bilang, oh itu anaknya Nike. Kenapa? Ya karena dia cuma dikenal dengan sebutan itu. Dia hanyalah seorang pengemis. Dia hanya duduk di pinggir jalan, dia buta, dia mengenakan baju pengemis. Semua orang hanya tahu itu kisahnya. Tetapi waktu Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan juga memulihkan status sosialnya. Sekarang setiap orang yang disebut, setiap orang yang berbicara tentang Bartimeus, semua orang akan tahu, oh Bartimeus itu, ya saya tahu. Bahkan sampai sekarang kita kenal satu-satunya orang yang disembuhkan dalam Alkitab dan namanya ada, yaitu Bartimeus. Ya ini orang yang buta itu, yang awalnya status sosialnya dia hanyalah seorang pengemis, status sosialnya dia hanyalah seorang yang buta, hanya dikenal dengan sebutan anaknya Timeus.
Sekarang semua orang kenal dengan dia. Semua orang tahu bahwa orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus namanya adalah Bartimeus. Jadi apa yang juga kita bisa pelajari dari hal yang ketiga ini buat kita semua adalah ketika Tuhan menyembuhkan kita, ketika Tuhan memulihkan kita, menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, kita semua akan mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin satu Banjar saudara, atau satu kota saudara, atau keluarga saudara semuanya akan tahu. Oh, saya tahu itu Pak Wayan itu kemarin dia disembuhkan. Kemarin Pak Wayan itu dia berdoa sama Tuhan Yesus, dia dipulihkan keadaannya sama Tuhan Yesus. Semua orang menjadi mendengar tentang kisahnya Tuhan. Kisahnya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan kehidupan saudara, dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Di malam hari ini, tidak terkecuali dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara alami, ada banyak teman-teman yang menulis di sini ingin didoakan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada Ibu Esther Ketut yang sedang sakit mah, kita akan berdoa buat ibu. Ada Krishna Yakob yang sedang ada banyak teman-temannya yang kena PHK, kita akan berdoa. Ada banyak sekali orang di Indonesia, di Pulau Bali ini juga yang di PHK, bukan karena perusahaannya ingin seperti itu, tapi karena keadaan yang mengharuskan seperti itu. Tapi kita semua berdoa, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan kita. Ada juga Charles yang minta dukungan doa. Kita akan berdoa semua buat apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Kita akan menaikkan pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu, Hatiku Percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan hatiku percaya. hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Saya mengundang saudara untuk pegang tangan kiri saudara di dada saudara dan angkat tangan saudara kepada Tuhan sambil naikkan pujian ini. Katakan, saat aku tidak melihat jalanmu Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku Katakan hatiku percaya. Amin.
kami bisa membaca firman-Mu di mana Engkau Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan keadaan Bartimeus. Engkau menjadikan dia sembuh dari butanya. Engkau menaikkan status sosialnya dari seorang pengemis, dari seorang yang buta di pinggir jalan. Engkau menaikkan status sosialnya dia menjadi seorang yang dikenal dan dipulihkan status sosialnya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Ada saudara-saudara kami di sini yang sakit ginjal Tuhan, harus cuci darah setiap minggu Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menyembuhkan sakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang punya kondisi mah akut Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu masih ada saat ini seperti dahulu dan sampai selama-lamanya. Tuhan ada buat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang terkena PHK, yang harus dirumahkan. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau mengangkat status sosialnya Bartimeus dari seorang pengemis menjadi seorang yang terkemuka Tuhan, Engkau juga bisa mengangkat status kami dari orang yang di PHK. Engkau bisa buat kami menjadi orang yang kreatif dan dapat melakukan sesuatu, menjadi pengusaha, dan Engkau memberkati kami melalui apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada dahulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang butuh dukungan doa, biarlah Engkau ada di sana dan Engkau menjamah setiap mereka. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, jajaran terendah sampai di pusat dan di daerah Tuhan, buat Bapak Gubernur Koster dan Satgas COVID-19 di Pulau Bali ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menjagai mereka, kiranya kami usir, kami tolak segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mendengarkan ibadah malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau berikan imunitas buat setiap kami supaya kami menjadi orang yang kuat, kami tidak mudah sakit, dan kami bisa menjadi orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap kami apabila sebentar kami akan beristirahat malam. Kiranya Engkau berkati, sertai senantiasa, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, jauhkan dari bencana alam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi esok hari di jam yang sama, jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Bye-bye.